Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Naruto berhasil mendaratkan pukulan keras ke arah Ishiki. Pukulan itu hampir saja mengenai rahang bawah Ishiki, hanya tinggal 1 cm lagi. Namun, sebelum terkena, Ishiki dengan cepat melapisi seluruh tubuhnya menggunakan kekuatan buah cakra dari planet bumi yang sudah dia makan. Lapisan cakra itu begitu tebal dan kuat, bahkan jauh lebih keras dibanding Susanoo milik siapapun. Akibatnya, tangan Naruto yang mengenai lapisan itu justru terluka karena terkikis energi Shinju. Ishiki mulai mengendalikan lapisan cakra di tubuhnya. Dia bisa membuatnya menjadi keras, lembek, atau mengubahnya menjadi bentuk senjata seperti tongkat. Bahkan, Ishiki mampu menciptakan serangan besar berbentuk naga dari cakra tersebut. Sementara itu, Naruto tidak berhenti menyerang. Dia melancarkan pukulan beruntun dengan kekuatan sekali sentuh yang bisa menghanguskan lawan. Namun, serangan itu tetap tidak mampu menembus pertahanan cakra buah Shinju. Di tengah pertarungan, Orochimaru tiba-tiba muncul. Dari tanah, bermunculan ribuan Zetsu putih yang dia kendalikan. Zetsu-Zetsu itu memenuhi daratan, lalu menyerang Ishiki dengan semburan uap merah dari mulut mereka. Naruto melihat aksi itu dan bergumam pelan. Seperti biasa, Orochimaru selalu melakukan hal yang sulit ditebak. Zetsu-Zetsu putih lalu menciptakan semacam dinding raksasa dari akar-akar Moputon untuk membatasi gerakan Ishiki. Namun Ishiki tetap mampu melawan hanya dengan tongkat hitamnya. Ribuan Zetsu bergabung menjadi monster raksasa, tetapi Ishiki mengangkat ribuan besi hitam dari tanah, menghancurkan mereka semua sekaligus. Melihat itu, Orochimaru menggerutu, lalu berkata dengan nada kesal, "Kuchiyose no Jutsu." Seketika, ular manda muncul kembali. Orochimaru melompat ke atas kepalanya. Obito yang melihat hal itu langsung terkejut. Apa? Ular itu kan sudah mati sejak dulu. Bagaimana mungkin dia bisa hidup lagi? Naruto menoleh ke arah Obito dan menjawab dengan tenang, "Jangan kaget. Orochimaru bukan hanya bisa menghidupkan manusia, tapi juga hewan Kuchiyose. Dia memang ahli dalam hal itu." Naruto, Obito, dan Orochimaru pun bergerak bersama untuk mengepung Ishiki. Sementara itu, klon Boruto dan Madara masih bertarung melawan Shibai di sisi lain. Klon Boruto sempat berteriak kepada ayahnya, "Ayah, jangan biarkan Ishiki mendekat ke arah Shibai. Usahakan terus menjauhkannya dari sini." Naruto mengangguk, lalu menciptakan 2 Rasen Shuriken dengan Sage mode di tangannya dan melemparkannya ke arah Ishiki. Ishiki mencoba mengecilkan keduanya, tapi ternyata itu hanya tipuan. Dari belakang, Obito muncul dan menggunakan Rinnegan untuk menyerap sebagian cakra Ishiki. Dia berhasil menyerap sekitar 10%, membuatnya merasakan langsung kekuatan buah cakra itu. Dengan energi baru itu, Obito menciptakan 2 biji udama besar yang ukurannya sampai menutupi desa Konoha. Dia meluncurkan keduanya ke arah Ishiki, tetapi Ishiki menyerapnya ke dalam dimensi Daikokuten hingga meledak di dalam kubus miliknya. Setelah itu, Ishiki berusaha menyerang Obito dengan tendangan, namun Orochimaru datang lagi bersama Manda. Ular itu menjatuhkan sisiknya yang ternyata mengandung ledakan besar, menutupi area pertarungan dengan asap. Di tengah kabut itu, ular Manda berbicara, "Terima kasih sudah membangkitkanku, Tuan Orochimaru. Tapi, siapa sebenarnya lawan kita ini? Dan kenapa dunia ini terlihat hampir hancur?" Orochimaru menjawab singkat, "Nanti akan kujelaskan. Untuk sekarang, bantu kami saja. Aku sudah menanamkan sel Hashirama dalam tubuhmu, jadi kekuatanmu jauh lebih besar dibanding Kuchiyose biasa." Naruto menimpali, "Hei, bisa kau tebarkan kabut ini lebih banyak lagi?" Manda mendesis kesal, "Jangan seenaknya memerintahku, manusia. Aku hanya patuh pada tuanku. Aku benci manusia." Naruto terdiam sejenak. Sikap ular Manda itu mengingatkannya pada Kurama di masa lalu. Namun, tak lama kemudian, Manda tetap meluncurkan racun dari mulutnya hingga tanah di sekitar berubah menjadi lautan berbisa. Ishiki bahkan mulai meleleh di bagian kakinya karena terkena racun itu. Obito kemudian mengunci gerakan Ishiki dengan ekor Jubi. Tubuh Ishiki mengecil lalu tiba-tiba menghilang, kemudian muncul di depan Obito dengan niat merebut Jubi. Tapi setiap serangannya selalu menembus tubuh Obito tanpa mengenai sasaran. Obito berkata dengan nada mengejek, "Ayo coba lagi. Sentuh aku kalau bisa. Kalau kau berhasil membuatku terluka sekali saja, aku akan memuji kekuatanmu."
Ishiki semakin terpancing emosi. Dia mencoba menyerang dengan ratusan batang besi hitam, lalu menjatuhkan pilar dan kubus besar ke arah Obito. Namun semuanya tembus begitu saja. Obito terus memprovokasi, "Kau tidak sehebat yang dibicarakan, Ishiki. Membuatku terluka saja kau tidak sanggup?" Ucapan itu membuat Ishiki kehilangan kesabaran. Dia melancarkan serangan bertubi-tubi dengan ledakan cakra Shinju, tetapi Obito tetap tak tersentuh. Dari kejauhan, Naruto berkata pada Orochimaru, "Ini saatnya." Ishiki sudah marah dan tidak terkendali. Saat dia emosi, pertahanannya melemah. Naruto, Orochimaru, dan Manda pun mencoba mencari celah. Ishiki semakin kalap, lalu menggunakan 60% cakra buah Shinju untuk menciptakan ribuan tulang Haikotsu yang menyebar ke segala arah. Beberapa berhasil mengenai Orochimaru, sementara Naruto menghindar, Obito tetap tak tersentuh, dan Manda melindungi dirinya dengan sisiknya. Ishiki lalu menendang Orochimaru dan menyegelnya dengan teknik Nahikona. Sebuah bulan buatan muncul di langit, mengurung Orochimaru di dalamnya. Ishiki berkata dingin, "Hanya aku yang bisa membuka segel ini. Kalian tidak akan pernah bisa menyelamatkannya." Obito melihat itu lalu menoleh ke Naruto, "Meskipun Orochimaru terkurung, kita sudah berhasil." Ishiki kehilangan 60% cakranya. Itu artinya dia jauh lebih lemah sekarang. Naruto mengangguk dengan wajah serius. Pertarungan memang belum selesai, tapi peluang mereka mulai terbuka. Naruto akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekuatan terlarang yang berasal dari Shukaku. Kekuatan ini unik, hanya dimiliki oleh Shukaku, tidak ada biju lain yang memilikinya. Dengan tekad penuh, Naruto mengakses 100% cakra Shukaku. Tubuhnya perlahan dipenuhi simbol-simbol hitam, mirip dengan pola yang ada di tubuh Shukaku. Naruto melompat maju dengan cepat, lalu memukul Ishiki yang masih dilindungi lapisan buah cakra. Pukulan itu menghancurkan pertahanan Ishiki, lapisan cakra retak dan pecah seketika. Naruto tidak berhenti di situ. Ia mencengkeram leher Ishiki dengan erat, lalu mengalirkan seluruh cakra Shukaku melalui tangannya. Dalam sekejap, tubuh Ishiki terperangkap oleh segel terkuat milik Shukaku. Pasir raksasa muncul, menelan tubuh Ishiki, lalu mengeras seperti dinding kokoh. Ishiki pun benar-benar tersegel. Namun, kekuatan sebesar itu punya harga. Shukaku langsung melemah drastis karena menghabiskan seluruh cakranya. Suaranya terdengar dari dalam tubuh Naruto, terdengar berat dan pelan. "Maafkan aku, Naruto. Sepertinya aku tidak akan bertahan. Segel ini memang sangat kuat, tapi sebagai gantinya seluruh cakraku habis. Setiap biju punya kemampuan terbesarnya masing-masing. Kurama punya Baryon Mode, sementara aku memiliki segel ini. Aku tahu aku akan mati setelah menggunakannya. Terima kasih untuk semuanya. Dan Kurama, walaupun kita sering bertengkar, sebenarnya aku menyayangimu." Kurama yang mendengar itu langsung menunduk. Suaranya bergetar, terlihat emosinya meluap. "Dasar bodoh. Jangan bicara seolah kau akan mati begitu saja. Jangan jadi cengeng. Aku benci mendengar kata-kata seperti itu. Diamlah. Aku akan memberimu sebagian cakraku supaya kau bisa bertahan." Kurama kemudian menyalurkan energi cakranya kepada Shukaku. Perlahan, tubuh Naruto kembali stabil. Segel raksasa yang menahan Ishiki tetap berdiri kokoh. Naruto menatap segel itu dengan penuh keyakinan. Ishiki tidak akan bisa lolos. Bahkan Shibai sekalipun tidak akan mampu membebaskannya. Manda yang berada di dekat mereka bergumam, "Aku tidak percaya tuanku, Orochimaru benar-benar berhasil disegel." Tapi setidaknya Ishiki juga ikut tersegel. Masalahnya, bagaimana cara kita menyelamatkan Orochimaru sekarang? Naruto tersenyum tipis, lalu berkata, "Kau ini seperti tidak kenal Orochimaru saja. Lihat baik-baik di bawah tanah." Tak lama kemudian, tanah retak dan Orochimaru keluar dari tubuh Zetsu putih. Dia berdiri dengan ekspresi dingin, lalu menjelaskan, "Yang kalian lihat tadi hanyalah tubuh asliku yang tersegel. Sebelum melepaskan ribuan Zetsu, aku sudah menyiapkan satu Zetsu putih khusus dengan segel kutukan di pundaknya. Jadi walaupun tubuhku disegel, aku bisa tetap bertahan hidup melalui segel itu. Aku selalu menyiapkan jalan keluar." Obito menatap Orochimaru dengan nada kagum, "Kau memang selalu penuh perhitungan. Tapi meski Ishiki sudah tersegel, bukan berarti dia mati." Naruto mengangguk setuju. "Benar. Dia memang belum mati.
Tapi satu-satunya yang mungkin bisa membebaskannya adalah leluhur Momoshiki. Shibai sendiri pun tidak akan sanggup merusak segel ini. Apakah menurut kalian Obito bisa menghidupkan kembali para shinobi dengan memanfaatkan 10% kekuatan buah cakra yang sebelumnya ia serap dari Ishiki? Apalagi Obito juga memiliki satu jubi di dalam tubuhnya. Dengan kekuatan itu, mungkinkah Obito melakukan teknik reinkarnasi? Setelah itu, Naruto, Obito, Madara, dan Manda bergerak menuju lokasi pertarungan Bunshin Boruto. Pertarungan di sana masih berlangsung sengit. Shibai berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Boruto Clone menoleh kepada Naruto dan berteriak, "Kerja bagus, ayah. Aku berterima kasih pada Shukaku. Tapi bagaimana keadaannya sekarang? Apakah Shukaku akan mati?" Naruto menjawab dengan suara mantap, "Sepertinya tidak. Kurama sedang memberinya cakra. Ada kemungkinan Shukaku akan pulih, hanya saja butuh waktu." Shibai yang melihat Ishiki berhasil disegel tersenyum tipis. Dia berkata, "Kalian memang luar biasa. Aku harus akui, kalian bukan shinobi biasa. Segel itu terlalu kuat, bahkan aku pun tidak bisa menghancurkannya. Hanya para dewa Otsutsuki yang mungkin sanggup." Manda mendesis, menoleh dengan bingung, "Dewa Otsutsuki? Siapa maksudmu sebenarnya?" "Aku tidak sepenuhnya mengerti siapa musuh kita kali ini." Boruto Clone menanggapi singkat, "Nanti akan kami jelaskan. Sekarang fokus pada Shibai." Shibai tidak memberi waktu. Dalam sekejap dia mengecilkan tubuhnya, lalu muncul tepat di depan wajah Boruto Clone. Gerakannya begitu cepat, sampai tidak terdeteksi oleh sensor Boruto maupun analisis Madara. Tangan pasir hitam berukuran raksasa muncul, menghantam wajah Boruto Clone, dan membuatnya lenyap. Tidak berhenti di situ, Shibai menciptakan 5 kepalan pasir hitam besar, lalu melemparkannya ke arah Naruto, Madara, Obito, Orochimaru, dan Manda. Saat hantaman itu hampir mengenai mereka, tiba-tiba langit di atas retak. Bulan terlihat semakin dekat, seolah ditarik paksa ke arah bumi. Gravitasi bulan dan bumi saling bertabrakan. Laut meluap, ombak besar menghantam daratan seperti tsunami. Semua orang menoleh ke atas. Madara yang menahan serangan pasir hitam mendesis lirih, pertarungan ini sudah di luar nalar. Bulan benar-benar ditarik ke bumi. Kalau terus begini, dunia akan hancur. Shibai juga menatap ke atas. Ternyata leluhur Momoshiki sedang bertarung sengit melawan seorang dewa Otsutsuki, ditemani Sasuke dan Boruto. Dewa Otsutsuki itu berusaha mengendalikan bulan dengan gravitasinya. Namun Momoshiki dengan satu kedipan mata Rinnegan berhasil mematahkan kendali itu, lalu menendang dewa Otsutsuki jatuh ke bumi dengan kecepatan tinggi. Tubuh dewa Otsutsuki menghantam bumi, membuat segel pelindung planet retak. Momoshiki segera mengejarnya. Pertarungan mereka berlanjut di langit, hingga akhirnya Momoshiki menghantamkan tubuh musuhnya ke tanah Konoha dengan kekuatan besar, seperti meteor yang jatuh. Benturan itu menyebabkan ledakan hebat. Tanah retak, gunung hancur, dan Naruto ikut terlempar terbawa arus puing batu raksasa. Dari atas, meteor pecahan bulan juga mulai jatuh ke berbagai wilayah bumi. Boruto dan Sasuke yang terbang di udara akhirnya berhasil mendarat di dekat Naruto, Obito, dan Madara. Mereka semua kini berkumpul di satu tempat. Pertarungan melawan Shibai dan Dewa Otsutsuki baru saja dimulai. Orochimaru segera membantu Naruto yang tertimpa banyak batu. Dengan teknik futon miliknya, Orochimaru menyingkirkan semua batu yang menindih tubuh Naruto. Setelah itu, Shibai melangkah cepat dan menggunakan tangannya yang bisa memanjang dengan elastis untuk menarik tubuh Dewa Otsutsuki yang terjepit di bawah kaki leluhur Momoshiki. Shibai berhasil mengangkat dan menggendongnya, lalu berkata dengan nada kesal, "Hei, jangan menyerah begitu saja. Kau ini terlalu lemah, jangan mati seenaknya." Dewa Otsutsuki menahan sakit sambil memegangi tulang rusuknya. Ia menjawab dengan suara terengah, "Jangan anggap remeh lawan kita. Dia benar-benar kuat. Aku saja yang bisa mengendalikan bulan masih bisa dikalahkan olehnya." Tak lama kemudian, Boruto dan Sasuke menghampiri leluhur Momoshiki. Naruto, Madara, Obito, Orochimaru, dan Kuchio Semanda juga mendekat, sehingga kini hanya Shibai dan Dewa Otsutsuki yang tersisa berdua di sisi lain. Madara menatap lekat-lekat pada wujud leluhur Momoshiki. Aura yang dipancarkan begitu luar biasa sampai membuat Madara, yang dikenal sebagai shinobi terkuat, terlihat kaget. Madara berkata dengan nada tenang, "Jadi kau benar leluhur Momoshiki."
Aku kira kau sudah tua renta. Ternyata penampilanmu masih cukup muda. Tidak heran kalau kekuatanmu bisa merusak wilayah sebesar ini. Orochimaru menimpali, entah kenapa, melihatmu membuatku teringat pada sosok Rikudo Sennin. Wibawanya mirip sekali. Leluhur Momoshiki tersenyum tipis dan menjawab, menyamakan diriku dengan Hagoromo memang tidak salah. Tapi aku datang bukan untuk membicarakan itu. Aku ingin satu orang dari kalian mengejar Amado. Aku melihat dengan mataku sendiri, Amado bekerja sama dengan Shibai secara diam-diam. Dia menyimpan jasad Kashinkoji dan yang lainnya di dimensi tempat Kawaki berada. Mendengar hal itu, Naruto tampak terkejut. Ia bertanya cepat, apa maksudmu? Bukankah Kashinkoji ada di markas Kara? Lalu bagaimana dengan Rikudo Sennin? Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Leluhur Momoshiki menjawab dengan serius, Rikudo Sennin sudah dijebak di sana. Keadaannya berbahaya. Jangan biarkan sel iblis di tubuh Koji diambil oleh Amado. Boruto ikut angkat bicara. Ia menatap langsung pada leluhur Momoshiki sambil berkata, kalau begitu, aku ingin tahu sesuatu. Apakah ada cara untuk membuat bumi kembali seperti dulu? Dan apakah ada cara untuk menghidupkan para shinobi serta menghancurkan pohon Shinju ini? Leluhur Momoshiki mengangguk pelan. Itu bisa dilakukan. Aku bisa menghidupkan kembali planet bumi. Tapi soal para shinobi, itu bukan kekuatanku. Yang bisa melakukannya adalah mereka yang sudah memakan buah cakra dari planet ini, yaitu Shibai dan Dewa Otsutsuki. Menghidupkan mereka sama seperti membuka pintu terkunci, dan kuncinya hanya ada pada dua tubuh itu. Buah cakra telah menyerap kekuatan shinobi, lalu masuk ke dalam tubuh Shibai dan Dewa Otsutsuki. Jadi, kalau ingin membangkitkan para shinobi, kita harus mengembalikan cakra yang ada di tubuh mereka berdua. Boruto kembali bertanya, kalau tanpa mereka, apa kau bisa melakukannya? Leluhur Momoshiki menjawab, bisa. Tapi ada risikonya. Shinobi yang hidup kembali tidak akan memiliki ingatan masa lalu mereka. Karena semua cakra dan ingatan sudah diserap oleh buah cakra. Jadi, kalau aku yang menghidupkan, mereka akan hidup seperti orang baru, tanpa kenangan. Satu-satunya cara untuk mengembalikan ingatan mereka adalah mengeluarkan cakra dari tubuh Shibai dan Dewa Otsutsuki, lalu memasukkannya kembali ke akar Shinju. Sasuke menanggapi dengan nada serius, kalau begitu, apa maksudmu kita harus mengorbankan Shibai dan Dewa Otsutsuki untuk dijadikan makanan pohon Shinju? Leluhur Momoshiki menjawab tegas, ya. Aku akan memberikan jasad mereka pada pohon Shinju. Dengan begitu cakra para shinobi akan kembali. Setelah itu aku akan menghidupkan semuanya. Bumi akan pulih, dan aku akan pergi ke markas pusat Otsutsuki. Aku tidak akan mencampuri urusan kalian lagi. Jadi, bantulah aku mengalahkan Shibai dan Dewa Otsutsuki. Sebagai gantinya, aku akan menghidupkan semua shinobi. Setelah itu kita berdamai. Madara mendengarnya dengan penuh kecurigaan. Ia mencengkeram jubah leluhur Momoshiki dan berkata keras, kau kira aku sebodoh itu? Jika jasad Shibai dan Dewa Otsutsuki diberikan pada pohon Shinju, bukankah pohon itu akan melahirkan buah cakra yang lebih kuat? Aku curiga kau sebenarnya ingin mendapatkan buah itu untuk diberikan pada Momoshiki di dalam tubuh Boruto. Sasuke segera menebas tangan Madara agar melepaskan cengkeramannya. Madara, hentikan. Kita bisa bicarakan ini nanti. Madara menoleh pada Sasuke dengan wajah marah. Kau sudah berubah, Sasuke. Apa sekarang kau percaya pada leluhur Momoshiki? Sasuke menjawab tenang, aku sama sekali belum percaya padanya. Tapi kita tidak perlu terbawa emosi seperti ini. Kita harus berpikir jernih. Leluhur Momoshiki tertawa kecil. Aku mengerti jalan pikiranmu, Madara. Tapi aku tegaskan, aku tidak berniat jahat. Aku berbeda dengan Shibai. Aku tidak suka pengkhianatan atau perpecahan. Sementara mereka berbicara, Dewa Otsutsuki dan Shibai mulai menjauh menuju pohon Shinju. Dewa Otsutsuki menempelkan dirinya pada akar pohon dan mulai beregenerasi. Shibai mendesak, cepatlah, kita harus segera pulih sebelum mereka mengejar. Dewa Otsutsuki menjawab dengan tenang, jangan khawatir. Kita tidak akan kalah. Kita pasti menang. Dari sini terlihat bahwa pohon Shinju di bumi bukan hanya bisa menghasilkan buah cakra, tetapi juga bisa memperbaiki kerusakan bumi dan menghidupkan semuanya, asalkan kekuatan yang diserap dari shinobi oleh Shibai dan Dewa Otsutsuki dikembalikan.